Cilacap terkini, tanggapan serius DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap atas putusan Mahkamah Konstitusi 136/PUU 22/2024 tentang netralitas eksklusif unsur pilkada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketua, untuk pilkada di seluruh Indonesia serentak, Pak, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati, Pak. Ada informasi apa, Pak, dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap? Terima kasih. Hari ini kami sangat berharap teman-teman media bisa hadir di kantor Dewan Pimpinan Sabang, dan terima kasih rekan-rekan media sudah berkenan hadir menunggu, karena kami menunggu pengurus kami Dewan Pimpinan Sabang bidang hukum dan advokasi, Pak Sarijo. Beliau baru ada acara di pengadilan negeri, Cara sidang. Jadi begini, hari ini kita semua tentunya, ini kabar gembira yang harus disampaikan oleh siapapun, oleh semua, untuk masyarakat Kabupaten Cilacap, masyarakat Indonesia. Kita bicara masyarakat Kabupaten Cilacap. Hari ini kita mendapatkan sebuah keputusan lembaga negara, keputusan MK, tepatnya putusan nomor 136/PUU strip angka Romawi 22/2024, yang isinya nanti akan dijabarkan oleh Saudara Sarijo Sarjana Hukum, yang kurang lebihnya berkaitan dengan netralitas ASN, TNI Polri, dan sebagainya. Kenapa saya sampaikan? Kenapa kami berkepentingan? Karena tanggal 27 Pesta Rakyat, Pesta Demos Kratos, kekuasaan rakyat 5 tahun sekali, untuk pemilihan pemimpin tingkat provinsi, gubernur dan wakil gubernur, pemilihan tingkat kabupaten, bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November ini kurang 5 hari ya kalau menuju hari tenang, dan tanggal 27 digelar. Tentunya apa harapannya? Akan lahir pemimpin yang kredibel, dengan cara yang baik, dengan cara yang merdeka, dengan cara yang tidak memihak oleh aparat yang memang digaji dari uang rakyat, maka rakyatnya, majikannya sedang berpesta memilih pemimpinnya. Putusan MK ini kami pandang sangat penting. Untuk itu tadi terima kasih. Kedua, kami mohon ini media, masyarakat semua menyampaikan supaya nanti pilkada di Kabupaten Cilacap, pemilihan bupati, pilihan gubernur di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan baik tanpa intervensi siapapun. Saya yakin siapapun pasti akan menyambut gembira. Siapapun ini, termasuk ASN dan pemangku kebijakan, akan menyambut dengan gembira juga, karena kita pesta besok, pesta gembira dalam memilih pemimpin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kita berikan pada Saudara Sarijo Sarjana Hukum. Silakan. Satu pertanyaan, Pak, apakah ada tanda-tanda ada ASN yang tidak netral dalam pilkada khususnya di Cilacap sendiri, Pak? Jadi sebuah putusan MK ini karena ada gugatan terhadap regulasi yang barangkali masih diperlukan, perlu diluruskan. Yang kedua, ada dan tidak, ini aturan yang menjadi landasan. Kita kadang merasakan, tapi kadang kita juga tidak bisa membuktikan. Lepas dari masalah ada dan tidak ada, tapi hari ini putusan ini akan menggembirakan kepada semua pihak, dan putusan ini menjadi rel, dan putusan ini menjadi acuan kita untuk menuju pilkada yang gembira, pilkada yang berkualitas. Jadi tambahan isu netralitas ASN itu kan memang jadi isu yang selalu ada di pilkada, kan?
Ini kan kami kalau menilai kan lebih spesifik di kubu PDIP. Ini kan sesuatu yang sangat urgent. Artinya ada potensi atau mungkin sudah ada letupan dari pihak lain sehingga netralitas ASN ini menjadi isu yang kembali diangkat oleh PDIP. Putusan MK ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kalau cerita Cilacap, cerita Jawa Tengah, barangkali PD Perjuangan hari ini sebagai pengusung sendiri, tapi di tempat yang lain berbeda. Bisa juga ada partai lain yang sendiri, ada mungkin juga PD Perjuangan yang hari ini masih jadi petahana. Jadi ini tidak spesifik soal PD Perjuangan merasa terzolimi, merasa ada sebuah ketidaknetralan, tidak, karena ini tidak bicara Cilacap, tidak hanya bicara Jawa Tengah, tapi ini keputusan MK bicara Indonesia. Maka siapapun pasti akan menyambut. Ada satu pengusung yang barangkali petahananya dari PD Perjuangan bisa juga merasa ada yang kurang netral, bisa. Maka hari ini tidak menyinggung siapapun. Hari ini adalah putusan pemerintah, putusan negara yang ini harus disosialisasi dan kita sambut gembira. Sekali lagi bahwa putusan ini tidak untuk siapa-siapa, tapi putusan ini adalah untuk masyarakat Indonesia, masalah Cilacap juga, masalah Jawa Tengah juga. Ya Pak, viral kemarin Pak, orang nomor 1 Indonesia endorse untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Ya, artinya orang nomor 1. Ini berkaitan dengan instruksi dan tanda kutip perintah. Bagaimana mensikapinya, Pak? Putusan MK baru dikeluarkan, maka hari ini disampaikan. Nanti masyarakat yang akan menilai. Apakah kalau ini rel, orang yang bermain di samping rel, apabila tertabrak kereta yang salah, keretanya, relnya atau orangnya. Sekali lagi ini adalah putusan MK. Maka masyarakat yang menilai, masyarakat yang nanti bisa menjustifikasi. Ya Pak, berkaitan dengan Pilkada Jawa Tengah dan Cilacap Pak, ada satu kubu yang melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Cilacap berkaitan dengan netralitas juga Pak. Dan hari ini juga mentah bahwa 10 orang yang dilaporkan dari PJ Bupati sampai dengan beberapa pejabat juga tanda kutip masih mentah Pak. Tanggapannya Pak untuk di Cilacap juga Pak, gimana Pak? Kalau sudah menyangkut pelaporan, ada tindakan yang dianggap oleh pelapor menyalahi aturan, maka akan dipersidangkan sesuai dengan hukum positif. Kalau itu tidak terbukti, barangkali 2 alat buktinya kurang cukup. Karena keputusan setiap pengadilan bersifat final atau bisa naik banding. Tapi keputusan itu landasannya objektif, bukan subjektif. Jadi kalau tadi ada mungkin, karena begini perlu saya sampaikan. Ini kan soal rasa keadilan. Terus kemudian ada rasa cita-cita. Saya kepengen calon bupati A, apabila A maka Cilacap lebih bercahaya. Atau ada yang suka B, saking sukanya pengen Cilacap tambah hebat, kecondongan ini akan ditenggarai, dipotret dari sebelah itu agak condong. Nah ini yang tidak boleh. Maka selain putusan MK, setelah nanti dibacakan oleh Saudara Saidjo, ini kita harapkan bukan itu saja, tapi ini kesadaran intelektual, kesadaran batin, bahwa jangankan ucapan melanggar aturan, jangankan ucapan, pikiran kita saja akan dicatat sama malaikat. Dan jangankan tindakan, pikiran kita saja akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ini yang menjadi landasan. Jadi berbangsa bernegara, landasnya bukan hanya soal yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Ini menjadi landasan. Maka selalu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ini karakter building yang terus termasuk dalam hal spiritual. Ya, artinya ketika MK mengeluarkan keputusan bahwa netralitas ini harus dilaksanakan oleh semua pihak dan Bawaslu sebagai wasit yang
masyarakat berharap untuk menjaga koridor demokrasi. Tapi ketika Bawaslu-nya ini ternyata tidak sesuai harapan masyarakat dan negara, mungkin ada evaluasi atau seperti apa untuk sehingga putusan MK ini benar-benar dilaksanakan? Ya kalau soal ada Bawaslu atau sebuah lembaga yang dianggap keputusannya kurang adil, itu bisa cara pandang. Kalau memang cara pandang itu menemukan sebuah bukti, dilaporkan saja kepada Dewan Kehormatan, Dewan Etik, begitu. Karena itu persepsi bisa juga, cara pandang bisa juga. Kita nggak bisa menghakimi, menjustifikasi bahwa iya itu Bawaslu, iya itu si A si B, nggak bisa. Maka setiap persidangan keputusan yang final harus berangkat dari dua alat bukti yang cukup. Ya artinya harapannya bahwa Bawaslu ini betul-betul dalam koridor pengawasan dan bagaimana netralitas yang dikeluarkan keputusan MK ini benar-benar bisa berjalan, Mbak ya? Oh iya, karena aturan sebaik apapun, kalau pelaksananya, mindsetnya, moralitasnya jelek, ya akan keputusan ya baik. Maka bertingkat, ada Dewan Kehormatan, ada rakyat, ada majikan, ada pemegang saham tertinggi rakyat ini, rakyat yang mempunyai hak, rakyat juga yang punya kewajiban. Maka pilkada, pemilu itu bukan hanya hak, tapi kewajiban. Mengawasi semuanya tidak hanya hak, tapi kewajiban. Inilah ibadah. Ya artinya dari pandangan DPC PD Perjuangan Pak untuk koridor pilkada di Jawa Tengah dan di Kabupaten Cilacap, apakah ini masih dalam proses koridor netralitas dan atau menjelang masa tenang ini atau kampanye akbar ini gimana Pak? Kalau nanti ada yang menurut kami, tentunya menurut masyarakat juga, ada yang kurang netral kita laporkan. Tapi hari ini kami belum melihat. Kalau ada yang sudah melihat, laporkan saja. Nah, kalau hari ini PD Perjuangan berinisiatif untuk menyampaikan kepada masyarakat, kami harapkan tidak hanya PD Perjuangan, semua partai politik, tidak hanya semua partai politik, semua lembaga, tidak hanya semua lembaga, semua tokoh dan semua lingkungan masyarakat menyampaikan ini supaya apa? Pemimpin kita yang akan nanti terpilih benar-benar pemimpin yang bisa membawa Cilacap, Jawa Tengah menjadi kabupaten, menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Caranya apa? Prosesnya yang baik. Ya Pak, apakah ini bentuk dari diskriminasi paslon nomor 1 Pak untuk Gubernur Jawa Tengah ketika orang nomor 1 di Republik ini mengarahkan untuk paslon lain Pak? Putusan MK ini bukan putusan PD Perjuangan. Putusan MK ini tidak berlaku untuk Jawa Tengah. Putusan MK ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, seperti apa keputusannya? Silakan Pak Sarja. Oke. Baik, terima kasih pada Pak Ketua telah memberikan waktu. Dalam hal ini saya atas nama Sarijo selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Perundang-undangan, dengan ini kami akan menyampaikan ya terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU/22 ya. Dalam hal ini bahwa Mahkamah Konstitusi dengan nomor 13/6 yang diajukan oleh, alhamdulillah ini diajukan oleh Syukur Destiadi Hulu SH, DG yang kerjakan sebagai konsultan hukum, dia bertempat dari Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Barat. Ini telah membawa terang kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya terhadap putusan MK ini ya. Nah, dalam putusan MK ini yang amarnya dari Mahkamah Konstitusi itu membacakan, yaitu yang pertama ini bahwa pengajuan daripada Syukur Destiadi Hulu SH dengan revisi masalah Mahkamah Konstitusi itu telah dikabulkan ya. Antara lain yaitu yang dalam amar putusannya yang kedua yaitu menyatakan ya, dalam hal ini ketentuan norma pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 ya, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam hal ini ya, dalam amar putusan yang di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 13.6 dari PUU tahun 2024, yaitu menghimbau ya pada setiap pejabat negara atau pejabat aparatur sipil, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau lurah ya, apabila dia melakukan pelanggaran ya, di dalam melanggar undang-undang tadi yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka yang bersangkutan bisa dikenakan dengan ketentuan hukuman pidana penjara paling sedikit atau paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit 600.000 dan paling banyak 6 juta rupiah. Nah, dalam hal ini ya, sebagai oknum tadi yang saya sebutkan antara TNI, Polri, dan aparatur catatan sipil dan lurah desa, bukan masalah kecil ancaman pidananya atau dendanya, namun bagi mereka yang melanggar itu bisa mengakibatkan beban mental dan moral baik bagi keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada aparatur negara, TNI, Polri, khususnya kepala desa ya, untuk tidak melakukan ya, pelanggaran apa yang dimaksud di dalam putusan MK tersebut, dalam hal ini yaitu bisa merugikan kepada balon lain, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, sehingga apabila dia bisa merugikan calon lain, dia mendapatkan ancaman hukuman sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu paling singkat 1 bulan, paling lama adalah 6 bulan. Begitu yang bisa disampaikan. Inilah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan oleh Syukur Desti Gulo Eza. Dia sebagai pekerjaan konsultan hukum ini baik sekali membantu kepada masyarakat Indonesia, khususnya mengenai tentang pemilu kada yang sekarang ini berjalan. Pak, ya. Ini sebelum ada terbit putusan ini, ini di Cilacap sudah muncul, sudah terdeteksi atau mungkin sudah dikantongi atau yang melakukan politik praktis di levelnya Kades atau ASN itu. Terus upaya yang sudah dilakukan seperti apa? Pak Ketua, ya yang Bang Ujar. Panik. Silakan Pak Ketua. Karena Pak Ketua pengamat langsung. Ya. Kalau kita melihat di Bawaslu ada beberapa laporan, gitu loh. Kalau kita kan tidak termasuk yang melaporkan, sehingga kami belum melihat. Tapi ada yang melihat dan dilaporkan dan berproses. Kalau tadi dari Pak Sani menyampaikan keputusannya jangan beradil, ya kalau kita belajar dari sejarah, kalau tidak salah zaman Rasul itu ada pencurian baju besi, tapi 2 alat bukti ada salah satu yang sudah dipenuhi, maka walaupun itu mencuri tidak bisa kena hukum. Ini kan hukum positif ya. Nah itu contoh di sana, termasuk ini barangkali berarti kalau kita berbaik sangka karena tadi ada cerita begitu, berarti tidak memenuhi unsur, ataukah melakukan apa tidak? Ya kalau merasa itu keputusan tidak adil, dilaporkan kepada Dewan Kehormatan. Ya Pak, ketidakpuasan masyarakat berkaitan dengan netralitas Pak.
padahal APBD anggarannya sangat besar Pak, dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada negara tetapi kepada rakyat. Ya. Pandangannya Pak? Ya, bahwa yang namanya anggaran, misalnya ke KPU Bawaslu yang uang dari APBD itu tidak langsung, tapi nomenklaturnya ada di dalam OPD. Nah, OPD itu kita mengawasi berkaitan dengan penggunaan secara administrasi, bukan soal bagaimana tindakan apabila terjadi oknum. Tindakan oknum itu kalau berkaitan dengan administrasi keuangan saja. Kalau soal tindakan berkaitan dari pelaksanaan tugas program fungsi, itu pengawasnya ada yang namanya DKPP ya, Dewan Kehormatan. Mungkin kapasitas Pak Ketua sebagai Ketua DPRD Pak, berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat tentang kinerja Bawaslu untuk mengawal keputusan MK Pak, atau mungkin nanti ada masyarakat yang melaporkan atau mengadu ke DPRD, ini sejauh mana nantinya? Putusan MK-nya baru kemarin, jadi saya belum melihat ada ketidakpuasan masyarakat. Ya, coba kita nanti lihat setelah putusan ini apakah aparat menjalankan dengan baik apa tidak, kita lihat nanti. Dan makanya tadi saya sampaikan, mengawasi itu bukan hak tapi lebih pada kewajiban. Kalau mau beribadah, ibadahlah ini di dalam pemilu ini dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Menghasilkan pemimpin 5 tahun yang baik dari proses yang baik itu pahala. Ya Pak, terakhir Pak, sampaikan Pak kepada masyarakat Kabupaten Cilacap dan Indonesia Pak berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, harapan dan untuk demokrasi yang mungkin baik di Kabupaten Cilacap dan di Jawa Tengah dan Indonesia Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Saya sampaikan utamanya pada masyarakat Kabupaten Cilacap ya, karena level saya, tingkatan saya untuk masyarakat Cilacap. Jadi amar putusan MK ini putusan yang sangat baik buat kita semua. Saya meyakini masyarakat Cilacap termasuk para penyelenggara, ASN, TNI Polri di Cilacap baik-baik. Jadi dengan putusan ini pasti menyambut dengan gembira. Bukan akan melaksanakan saja, tapi sudah melaksanakan netralitas. Jadi menurut saya ini penebalan terhadap sebuah keputusan di dalam rangka menghasilkan pemimpin di dalam pesta rakyat, dalam demos kratos ini benar-benar lebih rigid di dalam prosesnya, lebih baik di dalam prosesnya, tentunya hasilnya baik. Proses yang baik, niatan yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, tapi proses yang buruk, niat yang buruk, nanti lahirnya pemimpinnya angkara murka seperti dasa muka. Nah ini kan tidak berkehendak. Maka amar putusan MK ini memberi ruang menjaga semua pihak supaya satu orang pun tidak merasakan ketidakadilan. Satu orang pun itu sangat berharga. Supaya masyarakat Cilacap nanti menjemput pemimpinnya menjadi Cilacap yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.